Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Bertemu lagi di channel Venom Gallery. Nah, malam ini saya akan membahas seputar tentang burung falk lagi ya. Nah, burung falk yang masih anak-anak ya, yang masih usia di bawah 2 bulan. Nah, di depan ini teman-teman ada burung falk jenis pearl, jenis mutiara. Dia usianya masih kurang dari 2 bulan ya, sekitar 2 bulan lah. Nah, pertanyaan biasanya kan teman-teman melontarkan pertanyaan nih, sulit nggak sih merawat burung falk ini kan? Sebenarnya gampang teman-teman, ya. Sebenarnya gampang banget. Untuk burung falk ini adalah burung yang cerdas teman-teman. Namun untuk kita pengen melihara burung falk juga harus perlu diperhatikan. Yang pertama adalah paling enggak teman-teman kalau memang melihara burung falk dan memang ingin dijinakkan atau mungkin burung ini bisa bonding ke kita, bisa diajak main ya, apalagi untuk dilatih FF ke depannya. Nah, ini memang memerlukan waktu ya. Maksudnya teman-teman yang pertama harus sabar dan juga minimal meluangkan waktunya setiap hari itu sekitar 15 menit per hari. 2 kali 15 menit. Nah, jadi untuk waktu ngelolo pagi dan sore itu ya, itu paling tidak teman-teman diajak main. Nah, sehingga burung ini bisa cepat bonding ke teman-teman ya. Nah, contoh seperti di depan saya ini. Ini jenis burung mutiara, jenis parkit Australia jenis mutiara. Terlihat ya, di belakang punggungnya kelihatan ada motif bintik-bintik ya, bentol-bentol kayak gitu ya, bulat-bulat kecil. Itu pertanda dia jenis mutiara. Nah, terus mungkin teman-teman bertanya-tanya juga ya, kenapa burung ini kok selalu ngerengek seperti ini? Nah, burung parkit Australia teman-teman, kalau dia masih usia 2 bulan ke bawah, 3 bulan ke bawah, dia tuh tipikalnya sering seperti ini, ngerengek seperti ini ya. Pengen main juga ngerengek seperti ini, lapar juga ngerengek seperti ini teman-teman. Ya seperti anak kecil lah. Nah, jadi teman-teman jangan bingung. Kadang kan ada nih pertanyaan, Mas ini kenapa ya kok burungnya kok berisik aja ya kan? Nah, memang seperti itu. Jadi memang burung falk yang masih usia kecil seperti ini itu mesti ngerengek teman-teman. Jadi sabar-sabar aja menghadapi burung falk yang kecil kayak gini ya teman-teman ya. Nah, kalau untuk pemeliharaannya teman-teman sangat mudah ya. Burung falk ini sangat mudah. Cukup ditaruh di kandang seperti ini teman-teman. Saya pakai kandang tabung seperti ini ya. Nah, kandang, terus di kandang kasih minum teman-teman. Nah, itu ada tempat minum, kasih minum aja. Kalau memang burungnya ini masih lolo ya, berarti wajib dilolo minimal 2 kali sehari, pagi malam atau siang malam ya, pagi sore bisa juga, terserah teman-teman seperti apa. Pokoknya kalau nggak pagi malam ya berarti ya siang malam gitu ya. Siangnya jangan siang-siang, paling enggak jam 9, itu udah maksimal lah dilolo. Nanti malam habis maghrib gitu ya, itu dilolo lagi. Biasanya juga teman-teman kalau masih kecil banget ya paling tidak 3 kali lah. Di bawah usia masih di bawah sebulan itu paling enggak 3 kali sehari teman-teman dilolohnya. Tapi kalau udah sekian ini kan sudah lebih besar ya, lebih besar, bisa diloloh 2 kali sehari. Nah, kalau teman-teman melihara burung falk ini hanya untuk sekedar nanti, maksudnya gini, sekedar pelihara aja tanpa harus sering handle, atau mungkin memang burungnya aku melihara cuma buat punya-punyaan gitu ya. Aku melihara bukan buat untuk burungnya bonding ke aku gitu ya. Lah, berarti teman-teman kalau melihara seperti itu, saran saya jangan adopsi yang kecil seperti ini, adopsi yang sudah makan sendiri. Jadi kalau teman-teman pengen melihara yang nggak pengen ribet ya, nggak pengen handling, nggak pengen handle, lah itu yang tepat adalah beli burung yang sudah agak dewasa, minimal remaja yang sudah makan sendiri.
Kalau masih burung yang masih lolos seperti ini, mau tidak mau kita memang harus repot sedikit teman-teman. Karena apa? Harus nyiapin makan, harus ngelolos tiap harinya. Ya memang seperti itu. Nah, kalau memang teman-teman, kan tadi ada dua tipe orang ya. Tipe yang pertama orang yang pengen ribet, tipe yang kedua memang pengen burungnya ini bonding ke kita. Nah, kalau orang yang nggak pengen ribet, saya pengen punyaan aja nih buat di rumah. Nah, berarti saran saya jangan ambil burung yang sekecil ini. Jadi ambil burung yang lebih besar lagi yang sudah bisa makan sendiri. Kalau ini kan masih usia 2 bulan, dia masih belum bisa makan sendiri, dia masih lolo ya. Ini dia masih belajar makan. Nah, kalau untuk burung falk yang kecil, mau tidak mau teman-teman harus ngelolo. Minimal sehari itu 2 kali. Nah, harapannya kenapa kok saya melihara burung kecil seperti ini? Harapannya adalah biar bisa bonding ke saya. Nah, buat teman-teman yang pengen melihara burung yang bonding, burung yang jinak, burung yang menurut ya, peliharalah mulai usia sekian. Nah, jadi tahu ya bedanya ya. Jadi kalau memang teman-teman pengen burung yang penurut, pengen melihara burung yang bisa bonding ke teman-teman ya, peliharalah usia sekian, usia yang masih lolo ya. Ya memang kita harus sabar dengan rengeannya, harus sabar dengan kita ngelolos tiap hari ya, seperti itu teman-teman. Tapi simple kok benernya. Jadi tinggal lolo aja setiap hari 2 kali, gitu aja sih. Di kandang juga nggak harus dikasih makan, kasih minum aja ya, biar cepat bondingnya. Terus jangan lupa kebersihan kandangnya. Jadi setiap hari, kalau saya pakai alas tisu ya, jadi biar enak jika ketika pas ada kotoran tinggal buang tisunya ya. Minimal paling enggak ya sehari sekali lah ya, buang kotorannya, atau maksimal 2 hari sekali. Nah seperti itu teman-teman. Jadi untuk pelihara jenis burung falk ini sangat mudah. Jadi kan ada beberapa pertanyaan, ribet nggak sih melihara burung falk? Itu mudah teman-teman, gampang banget. Dan untuk dijadikan teman itu bisa banget, karena dia emang burung yang cerdas, burung yang bisa bonding dan nurut ke kita ya. Nah, kalau pengen punya skill ya bisa diterbangkan atau di free fly seperti itu, diajarin mulai kecil seperti ini teman-teman. Nah, di video saya sebelumnya juga banyak kok tutorial gimana cara ngajarin burung falk. Nah, jadi gitu teman-teman. Kalau seandainya ada pertanyaan lagi, silakan diisi ya, silakan tanya di kolom komentar. Harapannya setelah nonton video ini teman-teman bisa tahu bedanya pengen ribet atau tidak ribet gitu ya, pengen melihara burung yang penurut atau mungkin cuma pengen aja, pengen yang penting ada burung di rumah gitu ya. Nah jadi seperti itu teman-teman. Nah ini rencananya mau saya kasih makan juga ya teman-teman, mau saya lolo juga. Nah tak bikinkan bubur loloan dan langsung kembali ke sini untuk ngelolo si burung ini teman-teman. Oke, langsung aja ya teman-teman ya. Ini karena dia udah respon banget, dia udah teriak-teriak. Dia langsung respon begitu saya bawa ini. Nah, karena dia lapar, dia makan. Karena kan di kandang ini cuma ada minuman aja teman-teman. Nah, jadi memang burung ini saya bikin biar dia bonding ke saya. Jadi selalu saya kasih loloan gini ya. Dan mengingat memang dia masih lolos sih, jadi memang hanya tak kasih minum aja, belum belajar makan sendiri. Benernya usia sekian sudah bisa belajar makan sendiri teman-teman ya. Cuma karena ini burung masih pengen tak buat bonding ke saya, jadi saya masih lolo ya. Nah kayak gitu. Ini masih usia 2 bulan ya teman-teman ya. Oke, kita langsung aja kasih makan ya. Kita keluarin dari kandangnya biar dia hinggap ke saya. Nah kayak gitu teman-teman. Jadi biar burung ini bonding teman-teman. Nah ini kita langsung keluarin aja ya, keluarin biar dia hinggap ke tangan. Nah kalau sudah di tangan seperti ini teman-teman, baru kita lolo ya. Nah ini burung ini sudah emang jinak teman-teman ya. Jadi beda dengan yang abu-abu kemarin, si coro kemarin ya. Ini memang udah jinak, jadi kita langsung lolo ya, langsung enak ya. Nah
Kalau burung falk masih muda teman-teman, burung parkir Australia masih muda seperti ini, masih usia 2 bulan, 1,5 bulan, dia selalu merengek seperti ini kalau dia minta makan ya, atau pas lapar. Nah jadi seperti ini. Jadi jangan heran kalau burungnya, kenapa kok burungnya ngerengek aja. Nah karena memang usia teman-teman. Kalau masih usia kecil seperti ini, ya kalau lapar dia memang ngerengek seperti ini teman. Nah gitu. Kita lolo lagi. Nah, biasanya teman-teman saya ngeloloh anakan burung falk ini sekian. Nah, ini biasanya sekitar berapa ya ini ya? 25 mili teman-teman. Kalau dia sudah tidak mau buka mulut berarti udah kenyang. Nah, baru dia suruh masuk nih. Terus kadang ada juga pertanyaan, Mas, ini kapan ya? Sampai kapan ya saya berhenti ngelolohnya? Sampai kapan ya saya ini Sampai kapan ya burung ini bisa makan sendiri? Nah, benernya itu tergantung owner masing-masing teman-teman. Tergantung teman-teman sendiri yang punya burung. Kalau pengen cepet lepas loloh ya sediain aja makanan di dalam kandang seperti ini. Nah, biar dia belajar. Tips kalau memang pengen belajari anakan burung makan sendiri, pakai canary seed aja, jangan millet, karena millet ini masih terlalu keras. Kalau canary seed lebih lunak, jadi burung ini bisa belajar teman-teman, belajar mecah bijinya. Nah itu kalau memang teman-teman pengen ngasih makan, ngasih belajar makan ya. Jadi seperti itu. Kalau pengen teman-teman masih pengen mengetraining dia, melatih dia, saran saya diloloh dulu aja ya kayak gitu. Boleh sih diajarin, cuma ya itu tadi kasih millet, kasih canary seed aja. Nanti kalau sudah dia bisa pecah biji, nanti kalau mau melatih pakai hand feed ya, jangan sediain makanan. Jadi kuncinya adalah hand feed teman-teman. Tidak tergantung makanannya, mau bubur, loloan bubur ataupun mungkin sudah biji. Yang penting itu adalah hand feednya. Jadi terapi lapar itu perlu ya, kalau kita memang mau melatih burungnya. Jadi kalau seandainya memang kita pengen burung kita itu bisa bonding dan jinak ke kita. Nah beda lagi dengan tipe orang yang pengen punya burung ya sekedar punya aja tanpa melatih dia. Nah itu cukup kasih minum, kasih makan, bersihin kandang, udah cukup teman-teman, nggak perlu ngelatih ya. Tapi kalau teman-teman pengen burung ini bisa diajak mainan, bisa diajak nanti FF, free fly ya. Nah terus mungkin mau ngajarin burung ini siul dan lain-lain, lah itu mungkin beda treatment ya. Tapi kalau memang cuma ngajarin siul sih sebenarnya walaupun tanpa handle nggak masalah sih teman-teman, di kandang nggak masalah. Cuma yang saya titik beratkan kalau seandainya teman-teman pengen burung ini menjadi temannya teman-teman ya, teman ya, mungkin teman ngopi, teman ngobrol ya. Jadi memang harus kita telateni, kita harus sabar ya, kuncinya sabar teman-teman ya. Pokoknya teman-teman telaten, sabar, burung ini bisa menjadi teman kita. Jadi penurut, bisa jinak, bisa bonding, bisa diajak olahraga juga, maksudnya free fly tadi ya teman-teman ya. Nah mungkin sampai situ dulu teman-teman video ini. Kalau seandainya mungkin ada pertanyaan yang lain silahkan dicantumkan di kolom komentar. Buat teman-teman yang belum subscribe channel Venom Gallery, silakan aja langsung subscribe di bawah ini teman-teman ya. Oke, dia sudah makan dan dia sudah mulai mengantuk ya. Nah itu cirinya burung falk yang mengantuk itu, dia menempelkan kedua paruh atas bawahnya, akhirnya timbul suara gemericik gitu. Oke, thank you teman-teman yang sudah nonton mulai awal hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.